Cerita ini diambil dari pengalaman seorang perempuan bersama saudarinya. Ia mengalami batas kengerian yang selama ini menjadi borok di dalam keluarganya. Mereka tidak mengetahui hal ini sampai akhirnya terbongkar semua, bahwa ada sesuatu yang mendekam di dalam rumah mereka. Waktu itu hari sudah mulai petang. Orang menyebutnya waktu surup. Ada kala berputarnya waktu dari siang ke malam, dari terang ke gelap, dan pada jam-jam seperti itu, sesuatu yang asing sedang merayap keluar. Waktu yang tepat menyembunyikan anak-anak dari sosok tak kasat mata. Kulo niki asline saka keluarga sing gak neko-neko. Bapak, ibu, pakde, bule, simbah, kabeh wong apik. Aku percaya niku mas. Tapi cen tekan garis keturunan embah neng niku pendatang sing kemudian rapi kali Mbah Dok, tiang Jawa asli. Usaha keluarga kulo niku berdagang. Gak ono sing aneh, gak ono sampai pakde nggawa mantuk mbak niku. Mbak sing bakal dadi bude kulo mungkin. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka menuju ke dapur. Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang. Namun saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. Nduk, pakde dereng mantuk. Tolong celuken budemu ning kamar. Wis wayahe mangan yo. Hanif terdiam lama. Ia seperti melamun, namun kemudian gadis kecil ini mengangguk berjalan pergi. Kamar pakde berada di sisi kanan, bila berjalan dari arah dapur. Langit sudah gelap, terlihat dari celah-celah genting tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak D, apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Ia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat, sebelum memberanikan diri mengetuk. Tak ada jawaban. Bude, niki Hanif, wayai dahar. Masih tak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif. Waktu itu dari dalam ia mendengar nafas mengendus, seperti mengerang. Anehnya, meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara lembut. Hanif berhenti. Ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal karena biasanya Pak D yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan karena tak tahu harus bertanya kepada siapa. Di sana, meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu di luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur. Namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kapuk. Hanif hanya diam. Suara mengerang itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin lantai, tehel, bau apek dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut. Namun kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding, apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. Bude, Bude, panggil Hanif. Kakinya berjalan sedikit demi sedikit mendekat.
Kasur kapuk disanggah dengan ranjang besi berkarat, namun masih terlihat kokoh. Bude masih meringkuk, mengerang seperti orang yang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil pelan-pelan. Tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun sayang, sekali gadis itu tak bisa menjangkaunya, kecuali ia ikut naik ke atas kasur yang menimbulkan suara berdecit yang cukup keras. Ia tak mau mengganggu Bude, namun di lain hal ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya. Apakah beliau sedang sakit, ataukah beliau sedang... Hanif naik ke atas kasur. Suara berdecit panjang terdengar, namun Bude seperti tak peduli. Ia masih mengerang sendiri di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh saat Hanif menyentuh punggungnya. Kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak, sedangkan Bude, ia tiba-tiba tak mengerang lagi. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, bapak ngengken kulo. Bude masih diam seperti patung. Selang beberapa saat dia berniat membalik muka, tapi terdengar suara seperti orang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Ia mulai terasa takut. Duk, Bude iso njaluk tolong. Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain, samar-samar serak. Hanif tak menjawab. Duk, nyideo. Ora usah wedi, mreneo. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif. Ia menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pak D meminta Hanif agar kembali dengan yang lainnya, sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput, serta rambut panjang acak-acakan. Melihat Hanif melotot, namun ia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga, tapi tetangga-tetangga desa pernah ada 2 orang warga yang saat itu sedang jaga malam. Saat melewati area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, mereka mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru meninggal entah bagaimana. Di salah satu kuburan mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka berjalan mendekat. Menghindari kesalahpahaman, 2 orang warga ini sepakat berjalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara, sambil memutar agar bisa melihat siapa yang ada dan apa yang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan adalah Bude. Bude sedang berjongkok sedangkan kedua tangannya menjumput tanah kuburan, lalu memasukkan ke dalam mulut. Melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya, tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa.
Namun Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehan. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali sampai menjadi dingin. Meski begitu tak ada yang berani menegur, bahkan Pak D sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau. Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi meskipun caranya terlihat lebih aneh. Ia mencekram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat, seperti orang yang sudah lama tak pernah makan, tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu Hanif tahu bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak D, menceritakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pak D bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit karena usaha Pak D yang baru saja bangkrut, ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan lagi. Bude dan Pak D harus pergi. Namun siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di dalam rumah kami. Disinilah semua dimulai. Duk, kamu ndak pulang ta? Ndak kangen sama bule? Kabeh dulur sepakat, omah iku hak warismu. Mulya ya, ben omah iki gak kosong. Kosong ya nopo to bule? Pak D kali Bude kan teng mriku. Ujung wanita di ujung telepon berhenti sebentar. Hening yang cukup lama sebelum ia berkata, Pak D baru saja nggak ada. Gak ono ya opo? Tanya Isti. Di sampingnya duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Dawa ceritane, mulya dhisik yo. Isti mematikan telepon, melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pak D pecah, bule kepingin kene mantuk mbak. Hanif terdiam sebentar. Bude minggat. Jere ono masalah nang omah. Pak D nyeluk jenenge kene mbak, sadurunge gak ono umur. Buta dengan apa yang terjadi hari itu juga, Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang, namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam ia bermimpi melihat Pak D melambai-lambaikan tangannya. Konon itu disebut dengan wangkrung, sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh seorang yang kita rindukan. Konon bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti itu. Masalahnya Hanif baru tahu bila Pak D kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, bule cuma berbohong agar mereka pulang. Bagaimanapun setelah apa yang terjadi, Hanif merasa yakin bahwa Pak D orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita sebelum beliau kehilangan istri pertamanya, ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil di bawah pohon jambu, tepatnya di depan rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian surup saat hal itu terjadi dan menimpa ibu. Waktu itu sebelum maghrib ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di dapur.
Saat seorang nenek tua melintas di belakangnya, ibu tak bisa melihatnya namun bisa merasakan kehadirannya. Sosok bersanggul dengan badan bungkuk mengenakan jari. Ia senang berada di sekitar dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya, namun Surup itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak biasanya ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah. Sampai akhirnya ia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang masuk ke dalam kediaman ini. Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi tak bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya, namun ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya. Ia tak menemukan siapapun. Disitulah lalu terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya, melintas ke kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut berjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar, sambil terus menahan kedua tangan ibu. Ibu mengerang, menjerit, lalu berkata, "Iki ngono duduk omah kene, minggat kon." Tak lama ia menggigit leher bapak. Merobek daging di pundak membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan memuntahkannya. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki parubaya itu tak henti-hentinya menatap ke langit-langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Omah iki gak bener. Suwi-suwi tambah akeh dayone. Ono sing tahu poso Surup yo nang kene." Hanif yang meskipun masih kecil ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah, sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis ditemani oleh Isti. Bapak menarik lengan temannya lalu mengajak dia berbicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama lelaki parubaya itu menuju kamar Pak D. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Ia lalu masuk dibantu oleh bapak. Mereka menjungkir balikan ranjang tempat Pak D dan Bude dulu tidur. Di sana mereka mencukil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki lalu mendekat ke tempat ibu. Ia juga hanya berdoa. Setelah itu beliau pergi. Hanif mulai merasa ada yang aneh. Saat menjelang maghrib, bapak akan masuk ke kamar Pak D, menguncinya tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya kondisi bapak semakin kurus dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran berniat melihat apa yang terjadi dari lubang kunci. Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke dalam kamar Pak D, lantas mulai mengintip. Di sana ia melihat bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan bapak.
Kemudian bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya seakan-akan menimang bayi. Hanif tercekat tak mengerti sebelum Hanif sadar di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok tak dikenal, terutama sosok wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu tak ada lagi hal yang mengganggu ibu. Namun ini hanya bertahan sementara, karena selang beberapa waktu kemudian Pak D datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak Isti masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada bapaknya. Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata bapak, ia seperti marah. Rasanya bagi Hanif sendiri ini adalah kali pertama ia melihat bapak bersikap seperti itu, apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tidak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun dasarnya Hanif, ia malah mengabaikan peringatan adiknya. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Isti menarik baju kakaknya. Sesekali ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh bapak, ibu, Pak D, dan Bude. Ada satu hal ganjil di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat penyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara tampak normal, walau sebenarnya hal ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pak D yang menatap lurus. Kemungkinan sedang melihat bapak yang sedang di depannya. Di samping kiri, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, bapak pasti akan tahu. Ia akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat entah bagaimana hal itu terjadi. Di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pak D, tiba-tiba kepala Bude menoleh, bergerak pelan sebelum menatap Hanif. Dengan sorot mata melotot, ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum, meski hanya sedikit, namun Hanif bisa merasa ketakutan. Ketakutan yang tak bisa dituliskan oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja, diikuti oleh suara bapak yang berteriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut, sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak berapa lama Pak D keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh Pak D. Ibu sampai menahan tubuh bapak agar tak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi tak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak D pergi bersama Bu D. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah, mobil yang entah didapat dari mana.
Kepergian Pak D dan Bu D benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut terjadi sesuatu. Mata Bu D tak berhentinya melotot kepada bapak dan ibu. Di luar langit sudah mulai gelap. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkan di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum memulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin. Tiba-tiba gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seseorang sedang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher. Hanif dengan cepat, gadis kecil itu langsung berbalik melihat ke sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun kecuali dirinya sendiri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air membasuh tubuhnya lagi. Namun perasaan itu muncul lagi. Semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya tiba-tiba tersirat sesaat di dalam isi kepalanya. Bayangan wajah tua, sosok wajah tua berambut keriting panjang. Ia tersenyum lebih terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam dengan kulit keriput. Ia berdiri tepat di belakang Hanif persis, seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Ia ingin menoleh namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat ia membuka pintu, melihat istri adiknya berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif lalu bertanya kenapa wajahnya pucat. Hanif menggeleng, ia tak mau menceritakan ini. Isti kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam melalui pintu dapur. Sebelum berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba langkah terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpuh dengan meja kayu kecil. Tepat di sampingnya ada Isti yang sedang sibuk menulis. Tak berapa lama wajah ibu menoleh. Melihat Hanif, begitu pula dengan Isti yang seperti penasaran mengapa kakaknya hanya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Kata orang jangan pernah mandi di saat menjelang maghrib. Konon hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akal yang ia yakini 1000 yakin bahwa ia melihat tadi di kamar mandi adalah adiknya Isti. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seorang lelaki yang tempo hari datang lagi ke rumah ini. Ia membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sajadah. Entah apa itu, sebenarnya ia memberikan kepada bapak sambil berkata sesuatu seperti surupe kudu diresiki. Dari kamar diam-diam Hanif mengamati. Lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak D dulu. Menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkannya agar tidak ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu. Namun sayang sekali nampaknya beliau tidak mau menjawab. Setelah itu bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar. Tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana bapak kembali bertanya, "Gak popo tah kabeh ro?" Lelaki itu mengangguk. "Luwe apik kabeh ro, ben gak ono sing disembunyiino maneh." Bapak mengangguk, lalu menyuruh mereka untuk duduk. Di sana bapak lalu berkata, "Omah kene diiseni ambek Bude." Hanif tentu saja tidak mengerti.
Ibu berusaha membantu menjelaskan, namun Hanif dan Isti masih tak mengerti. Saat itulah kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh si lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak. Semua rambut itu milik Bude. Menek omae diresiki, ambek masiki. Mbak ambek adik melu bapak yo nang omahe bulik dhisik. Mek sedino tok. Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti. Meski ia masih belum paham tentang Bude dan apa yang dia lakukan di rumah ini. Ia hanya tahu rumah ini sedang berada di dalam suasana yang tidak mengenakan, dan orang ini yang membersihkannya. Lelaki itu berdiri bersalaman. Ia berkata besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Ia menitipkan kain sajadah berisikan rambut itu kepada bapak, agar menyimpannya di kamar saja. Jangan sampai hilang, karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkan. Bapak mengangguk. Lelaki itu pergi. Ia menggunakan helm, lalu menyalakan motor, dan perlahan cahaya lampu itu mulai hilang. Bapak mengajak Hanif dan yang lain masuk, kemudian mengunci pintu. Malam ini anginnya berhembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. "Mbak, ojo lali, jendelane dikunci," kata Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera menutup jendela lalu berjalan menuju kasur. Mereka berniat tidur, namun baru saja Hanif memejamkan mata, ia mendengar suara jendela. Hanif menoleh melihat daun jendela yang tadi yakin sudah ia kunci, tampak terbuka dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri, ia melihat adiknya Isti seperti sudah terlelap dalam tidurnya. Mungkin kuncinya sudah aus, pikir Hanif saat itu. Saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin, lagi-lagi terdengar suara kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat. Matanya tertuju pada gelapnya isi dalam lemari sebelum ia merasa bayangan hitam melihat jendela. Hanif menoleh namun tak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya, dan benar, lalu bersiap kembali ke atas kasur bersama dengan adiknya Isti. Namun tiba-tiba terdengar suara familiar yang ia yakin pernah dengar, seperti "Nak, tolong, nak, tolong." Hanif menoleh ke jendela. Di sana ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Ia ingin lari namun tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras, "Tolong!" Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat syok sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali. Gadis kecil itu lalu turun, melangkah ke tempat itu sebelum menutup dan mengunci engselnya. Tak ada apapun, tak ada siapapun. Namun Hanif merasa bahwa ia mengenali suara itu. Namun anehnya ia tak tahu siapa pemilik suara itu. Isti yang tidak mendapat jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini memilih kembali untuk tidur. Sebelum terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras. Tak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat. Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat dua adik kakak itu ikut keluar. Siapa tamu yang datang malam-malam buta seperti ini? Di sana berlari lelaki teman bapak. Ia berdiri di muka pintu sambil mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka.
Iya mas, kudu tak gawa saiki. Iya sik, kata bapak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Monggo Pinara, kata ibu. Namun lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya datar. Setelah itu ia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju melihatnya. Entah kenapa ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat lelaki itu sampai akhirnya ia sadar ada gadis kecil sedang memandanginya. Ia menoleh tersenyum kepada Hanif. Tak lama bapak keluar dengan membawa kain sajadah yang sudah dilipat tempat menyimpan gumpalan rambut. Ia menyerahkan benda itu kepada si lelaki. Ya wes aku pamit mengko mene aku balik, kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama lelaki itu sudah pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu mengajak yang lain masuk. Namun Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya bapak sedang duduk di kursi kayu teras. Tiba-tiba seorang datang dengan motor. Salah satu teman pabrik bapak yang lain. Ia berhenti di depan rumah lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi ia mengabarkan, Edi mas, Edi mati dilindak truk mambengi. Saat itu Hanif yang mendengar lantas tiba-tiba menjadi ingat. Suara tolong yang ia dengar semalam rupanya sama persis dengan suara teman bapak, Mas Edi. Jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya, apa itu benar-benar Mas Edi? Apa itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan. Kapan itu terjadi? Jam 8 mas, di samping rumah sakit. Nyawanya nggak ketolong, kepalanya pecah sampai otak tercecer. Hanif masih mencuri dengar, namun bapak mendelik seperti menolak semua ini. Tapi mambengi areke mrene. Mendengar kalimat itu si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tak yakin. Seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga yang dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati setiap orang pasti masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis, lalu siapa yang datang? Untuk apa ia meminta kain berisikan rambut milik Bude? Sekian untuk cerita hari ini, kita sambung nanti di part 2 ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah dengerin channelku. Dukung terus channel Miss Horror. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa tombol loncengnya juga diklik. Terima kasih. Assalamualaikum.